Mutiara Sandi dengan NIM 251814201108 dari Fakultas Kesehatan S1 Keperawatan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kearsian dan pemikiran Muhammad Natsir. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Yang pertama, pemikiran terhadap bangsa. Natsir bukan sekedar politisi, ia adalah arsitek kedaulatan. Pada Mosi Integral 1950, ini adalah pencapaian terbesarnya. Saat itu, Indonesia terpecah menjadi negara-negara bagian atau RIS akibat taktik Belanda. Natsir lewat diplomasinya berhasil menyatukan kembali Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tanpa pertumpahan darah. Natsir berpendapat bahwa mencintai bangsa tidak berarti membuang agama. Bagi beliau, Pancasila Islam tidak bertentangan. Islam memberikan ruh moralitas pada sila-sila Pancasila. Beliau adalah pembela demokrasi. Di parlemen, beliau bisa berdebat sengit dengan tokoh komunis atau sekuler. Namun setelah sidang, mereka tetap bersahabat. Natsir mengajarkan bahwa lawan politik bukan musuh pribadi. Yang kedua, tentang pemikiran terhadap umat. Islam yang memberikan solusi. Natsir ingin umat Islam menjadi motor penggerak kemajuan, bukan penonton sejarah. Dakwah bilhal atau dakwah nyata. Menurut Natsir, dakwah tidak hanya berhenti di mimbar masjid. Umat harus turun tangan membangun rumah sakit, sekolah, dan ekonomi. Beliau mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII untuk fokus pada pendidikan dan pelayanan sosial. Intelektualisme Islam. Beliau mendorong umat untuk menguasai sains dan teknologi. Beliau menolak pemisahan antara ilmu dunia dan ilmu agama. Seorang muslim yang baik haruslah seorang yang cerdas secara intelektual dan kuat secara spiritual. Natsir menekankan bahwa umat Islam di Indonesia adalah mayoritas yang harus mengayomi. Beliau sangat menekankan toleransi yang aktif, yaitu bekerjasama dalam urusan kemanusiaan dan pemeluk agama lain. Relevansinya dengan kondisi saat ini, bagian ini sangat penting untuk menyambungkan sejarah dengan realitas penonton sekarang. Solusi dan polarisasi atau perpecahan. Masalah saat ini, bangsa sering terbelah karena pilihan politik atau perbedaan pandangan di media sosial. Relevansi Natsir, sikap yang mengutamakan dialog dan tetap menjaga sopan santun meski berbeda pendapat adalah obat bagi politik benci masa kini. Yang kedua, krisis integritas dan korupsi. Masalahnya, banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi dan gaya hidup mewah atau flexing. Relevansi Natsir. Natsir adalah simbol kesederhanaan. Ia menjadi Perdana Menteri namun tidak punya rumah pribadi dan jasnya penuh tambalan. Beliau membuktikan bahwa kekuasaan adalah beban tanggung jawab, bukan ladang mencari kekayaan. Yang C, harmoni Islam dan kebangsaan. Masalahnya, masih ada benturan antara narasi Islam dan Pancasila di kalangan masyarakat. Relevansi Natsir, pemikirannya menunjukkan bahwa Muslim yang taat justru menjadikan seseorang warga negara yang paling patriotik. Tidak perlu memilih salah satu, keduanya bisa berjalan beriringan. Kesimpulan dari pemikiran Muhammad Natsir serta relevansinya bagi saat ini dirangkum dalam 3 poin. Yang pertama, integrasi tanpa dikotomi atau agama dan negara. Muhammad Natsir berhasil membuktikan bahwa Islam dan nasionalisme bukan dua hal yang bertentangan. Bagi Natsir, Islam adalah sumber inspirasi untuk mencintai bangsa lewat Mosi Integral, dan negara adalah alat untuk menjalankan nilai-nilai ketuhanan yang membawa rahmat bagi semua orang. Relevansinya, kita tidak perlu mempertentangkan identitas agama dan identitas kebangsaan.
Keduanya bisa saling menguatkan untuk kemajuan Indonesia. Yang kedua, sebagai pengabdian bukan mata pencaharian. Natsir memberikan standar moral tertinggi bagi seorang pemimpin. Integritas, ia menunjukkan bahwa kekuasaan tidak harus bergelimang kemewahan. Hidupnya yang sederhana hingga akhir hayat adalah tamparan bagi budaya korupsi dan gaya hidup mewah pejabat masa kini. Relevansinya, pemimpin masa depan harus kembali ke nilai kesederhanaan dan pelayanan jika ingin mendapatkan kepercayaan rakyat secara tulus. Yang ketiga, moderasi dan dialog dalam perbedaan. Meskipun teguh pada prinsip akidah dan ideologi, Natsir adalah seseorang yang sangat inklusif dan santun. Ia menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak harus berujung pada permusuhan. Ia tetap bersahabat dengan lawan politiknya demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Relevansinya, di tengah maraknya polarisasi dan cacat komunikasi di media sosial saat ini, etika berdebat dan sikap saling menghormati adalah solusi agar bangsa tidak pecah. Kesimpulan dari materi tadi yaitu Muhammad Natsir adalah cermin bagi kita semua. Beliau mengajarkan bahwa menjadi muslim yang taat berarti menjadi warga negara yang hebat. Beliau menunjukkan bahwa politik yang bersih bukan sekedar mimpi, melainkan pilihan hidup. Tugas kita sekarang bukan hanya mengagumi sejarahnya, tetapi menghidupkan kembali nilai-nilai kejujuran, kecerdasan, dan kesantunannya dalam kehidupan berbangsa dan berumat pada saat ini. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.